Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, salam sukacita, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, tema renungan pagi hari ini adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berbunyi demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini adalah orang benar, yaitu orang yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan orang yang membenarkan diri sendiri. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, orang benar, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, dia hidupnya bergaul karib dengan Allah. Ya, dia mentaati firman Tuhan, dia mengikuti aturan-aturan, hukum-hukum Tuhan. Ya, orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang takut akan Allah. Tetapi sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, orang benar, orang yang hidupnya berkenan kepada Allah bukanlah manusia super, di mana orang ini tidak akan jatuh ke dalam dosa. Ya, kemungkinan untuk jatuh dalam dosa tetap ada. Kita tahu memang roh penurut daging lemah. Jadi ketika seseorang jatuh ke dalam dosa di mana dia adalah orang benar itu, bukan keinginannya secara pribadi, tetapi itu karena kelemahan secara manusia. Itu sebabnya satu ketika Rasul Paulus berkata, aku mau melakukan hal yang baik, tetapi yang tidak baik yang aku lakukan. Jadi oleh kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu melakukan hal yang baik. Ya, memang ada keinginan, tetapi kedagingan kita ini sangat lemah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik adalah ketika seseorang yang hidupnya berkenan kepada Allah, yang bergaul karib dengan Allah, ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia tidak akan terperosok, terjerumus, dan sampai kesudahannya dia ada di dalam dosa. Tetapi Tuhan akan menolong dia, Tuhan akan menopang dia, sehingga ketika dia jatuh tidak sampai tergeletak, tidak sampai terkapar, tidak sampai hancur hidupnya. Ya, tetapi tangan Tuhan menopang, ya. Tuhan akan mengangkat kembali. Jadi pernah kita mengalami kejatuhan, pernah mungkin kita jauh dari Tuhan, kecewa dalam hidup ini, kecewa kepada Tuhan oleh karena situasi sulit yang kita hadapi, penyakit yang kita hadapi, dan segala macam. Tetapi karena kita orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yaitu setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan, kita tidak pernah dijauhkan Tuhan, kita tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya menopang kita. Jadi kalau hari ini ya saudara merasa ya jauh dari Tuhan, ini satu peringatan dari Tuhan untuk kita kembali datang kepada Dia. Ya, mulai lagi hidup yang baru, hidup yang berkenan kepada Allah. Kita bersandar kepada Tuhan, dan setiap langkah-langkah hidup kita telah ditetapkan oleh Allah. Ya, memang ketika kita melihat, wah ini orang ini jatuh dalam dosa, orang ini pasti binasa, belum tentu sahabat yang dikasihi Tuhan. Ya, karena apa? Ceritanya belum selesai, perjalanan hidup belum selesai. Akan ada waktu dia akan kembali datang kepada Tuhan, seperti anak yang hilang itu. Dia akan kembali kepada Bapa, dia akan dipulihkan kembali. Jadi sahabat yang dikasihi Tuhan, pemulihan selalu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, inilah keindahan hidup di dalam Tuhan, hidup yang berkenan kepada Allah. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Mari pada hari ini kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 37 kiranya menolong kita, membuat kita bersuka cita. Aku tahu Tuhan, langkah-langkah hidupku ada di dalam tangan-Mu, dan ketika aku jatuh pun Engkau tahu, dan
Engkau Tuhan tidak akan membiarkan aku tergeletak. Sahabat yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan akan menopang kita, menolong kita dalam setiap langkah hidup kita. Bahkan ketika kita terjatuh pun, Tuhan akan tolong kita. Jika ada di antara sahabat saudara yang mengalami beban pergumulan, rindu mendapatkan bimbingan, bincang-bincang, sharing kebenaran firman, bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di bagian layar ini, dan juga bisa kita akan berdoa bersama-sama. Sahabat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa beban pergumulan saudara, tapi percayalah dan naikkan syukurmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Mari kita terus berjalan di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba berdoa menyerahkan saudara-saudara hamba yang mendengarkan berita, kabar, sukacita ini, firman Allah ini. Kami bersyukur bahwa kami sudah Tuhan benarkan, bukan pembenaran diri kami, tetapi Tuhanlah yang melayakkan kami sehingga kami boleh berkenan kepada Allah. Dan tatkala kami jatuh, kami tahu Tuhan menopang kami, Tuhan mengangkat kami kembali. Hamba berdoa, mungkin ada di antara sahabat-sahabat hambamu ini yang mengalami pergumulan, mengalami beban, dan sehingga mereka jatuh atau hampir jatuh. Hamba berdoa kiranya tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menopang, semuanya dipulihkan kembali, dipulihkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.